Diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam di dalam ruangan markas kelompok gangster, di mana di sini kita diperlihatkan sosok pembunuh berdarah dingin sedang melakukan aksinya, dan yang tak habis pikir dia terbukti mampu menghabisi semua anggota gangster tersebut kecuali hanya menyisakan satu orang pria saja. Kejadian ini heboh diperbincangkan oleh setiap kalangan, bahkan pihak kepolisian sudah mulai melakukan langkah investigasi yang dalam hal ini Kanit Reskrim bernama teringat akan kejadian serupa pada beberapa tahun yang lalu di mana pelakunya adalah sosok pembunuh paling mematikan bernama Goblin. Dengan demikian Koli berasumsi bahwa sang eksekuser pada kejadian ini merupakan orang yang sama. Tetapi masalahnya Goblin juga dikenal sangat pandai dalam hal menyembunyikan identitas sekalipun pihak kepolisian telah mengutus mata-mata untuk menyelidikinya. Di tempat lain kita diperlihatkan langsung pada sosok Goblin, sementara pria yang diselamatkan tadi ternyata rekan satu gengnya, kita sebut saja Yongmi, yang di saat bersamaan anak sematawayang Yongmi bernama Enzo tengah berada di rumah sakit dalam keadaan kritis. Yang Yongmi sendiri belum tahu harus dari mana membayar biaya pengobatan anaknya tersebut. Terkait dengan mata-mata kepolisian yang tadi disebutkan belakangan keberadaannya terendus oleh geng Baekjong atau nama geng tempat Goblin bekerja saat ini. Dan ini kepala gengnya, sebut saja Asep, yang ketika Yongmi baru saja masuk ruangan, Asep langsung memintanya untuk mengeksekusi mata-mata di dalam gengnya. Akan tetapi di balik sikap Goblin yang pendiam, benar-benar tersimpan naluri pembunuh yang sangat kejam, sehingga beberapa pasang mata terkaget-kaget melihat aksinya. Esoknya Yongmi kembali menemui Asep di kediamannya. Dia terdesak soal biaya pengobatan Enjo. Yongmi mengemis-ngemis untuk diberi pekerjaan tambahan. Yang dalam hal ini Asep menugaskan Yongmi agar membunuh seseorang yang disebut-sebut sebagai bosnya Goblin. Tanpa buang-buang waktu yang lama, yang tengah dalam kesusahan pun akhirnya mampu menyelesaikan tugas tersebut. Di sisi lain rupanya Goblin juga mempunyai satu anak perempuan bernama Yena dari sang istri yang bernama Jiong. Namun sebagai peran ibu yang solehah, tentu Jiong tak terima ketika keluarganya dihidupi dari penghasilan suami yang berprofesi sebagai pembunuh. Kembali lagi kepada Asep yang nampak begitu puas dengan hasil pekerjaan Yongmi dan lantas memberinya segepok uang, namun karena tak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, maka dari itu Yongmi pun menjadi gelap mata dan sampai tega menghabisi bosnya sendiri demi mendapatkan semua uangnya. Selang beberapa saat Goblin datang dan dalam keadaan sekarat. Asep masih sempat memberitahu kalau ini adalah ulahnya Yongmi. Tapi sayangnya pas momen tersebut Goblin harus kedatangan Koli yang dengan serta-merta menetapkan Goblin secara tersangka. Tapi entah mengapa di sini Goblin hanya pasrah, sama sekali tidak menunjukkan sikap sadis dan brutal seperti biasanya. Goblin divonis 10 tahun penjara. Selama menjalani masa tahanan, dia sempat menerima surat dari Jiong yang lagi-lagi menyampaikan rasa kecewanya. Bahkan dia siap memilih hidup sendiri daripada mental dan masa depan Yena anaknya menjadi hancur oleh riwayat kehidupan ayahnya yang menjadi pembunuh. Berbeda halnya dengan Yongmi, di mana setelah bebas dari tuntutan justru menjadi ketua geng yang berkedok perusahaan, dan pastinya kini ia sudah tak perlu kesusahan lagi dengan masalah perduitan. Singkat cerita, Goblin ini dibebaskan 2 tahun lebih cepat sebagai apresiasi dari tekad yang sudah benar-benar mau berubah sikap. Sementara di tempat lain kita diperlihatkan pada siswi SD yang sedang dibully teman sekelasnya sebelum kejadian dilerai oleh seorang siswi baru yang tak lain adalah Yena.
Siang berganti malam diperlihatkan kehidupan Youngmi yang jauh lebih sejahtera dibandingkan 8 tahun yang lalu. Dan di situ terlihat anak yang membuli temannya tadi siang, yang mana ternyata dia adalah anaknya Youngmi sendiri, yaitu. Namun sepintas kita bisa menyimak bahwa hidup berkecukupan tak menjamin hubungan ayah dan anak menjadi baik, apalagi tanpa ada peran sosok ibu seperti pada keluarga Youngmi ini. Kembali pada Goblin yang pasca kebebasannya memilih kerja serabutan di sebuah perusahaan setim mobil, sejalan dengan itu ia juga berusaha mencari keberadaan keluarganya lewat bantuan Collie, yang mana di sini Collie malah meminta kerjasama dari Goblin terkait kejahatan yang dilakukan oleh Youngmi CS akhir-akhir ini. Saat malam akhir pekan semua karyawan setim termasuk Goblin beberapa traktiran minum-minum, namun suasana menjadi kacau oleh lelagaan si bos yang minum tak seberapa tapi resenya nggak ketulungan. Bahkan Goblin harus kembali pasrah ketika jadi sasaran pukulannya. Sejak saat itu Collie benar-benar sadar jika sekarang Goblin sudah bukan Goblin yang dulu lagi. Maka dengan senang hati memberikan informasi tentang keberadaan keluarganya Goblin tanpa ada tuntutan yang harus Goblin lakukan sama sekali. Singkatnya, Goblin mendatangi tempat sesuai petunjuk meski dia yakin jika ibu dan satu anak perempuan di dalam salon itu adalah keluarganya. Tapi di sisi lain dia paham yang akan terjadi seandainya Jiung mengetahui kedatangannya hingga saat Goblin datang untuk yang sekian kalinya, di mana kala itu dia benar-benar tak bisa membiarkan seorang pria mabuk yang hendak memukul Yena seenaknya. Sebagai rasa terima kasih dari kejadian itu, Jiung mengajak Goblin makan malam. Dan sampai sini Yena hanya bisa menilai kalau Goblin dengan ibunya adalah pasangan serasi. Sampai-sampai dia berani meminta Goblin untuk berfoto selfie serta memasukkan nomor WA-nya sendiri. Maksud hati ingin memberi Yena sebuah kenang-kenangan. Tapi apalah daya, Jiung telah berpesan agar Goblin tidak mendekati Yena lagi jika memang mau peduli terhadapnya. Dan entah kenapa Goblin tiba-tiba saja berlari ke arah laju sebuah sedan yang tengah mengantarkan Angel sekolah. Sehingga si sopir harus membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesaat setelah Goblin dan Yena pergi dari rumah sakit tersebut, Youngmi datang menemui sopir pribadinya dan betapa terkejutnya ia ketika sadar bahwa ternyata Goblin telah bebas. Di sisi lain seolah tak tanggung-tanggung lagi curhat tentang ibunya di hadapan Goblin, yang karena si Goblin terdorong untuk tetap memberikan hadiah tadi dan sebuah pelukannya cukup membuat kerinduan selama 8 tahun ini Goblin belum jadi sedikit terobati. Di tempat lain, Youngmi tengah dihantui oleh ketakutan soal keberadaan Goblin saat ini. Karena walau bagaimanapun, Goblin adalah orang yang mengetahui kejahatan di masa lalu. Jadi tak heran jika ia pun mulai curiga jika di balik kecelakaan itu ada rencana tersembunyi Goblin untuk mendekatinya. Saat hari berganti malam, Jiung akhirnya memutuskan diri untuk menemui Goblin di lapak timnya. Dia bahkan mencukur rambut Goblin sebagai simbol perdamaian di antara mereka yang dalam hal ini Goblin pun berjanji untuk tidak kembali pada kehidupan kelam masa lalunya lagi. Keesokan harinya lapak tim kedatangan 3 suruhan Youngmi yang kita sebut saja salah satunya Udin, di mana Youngmi mengutus mereka hanya untuk memastikan jika Goblin benar-benar bekerja di sana. Namun setelah ditemukan, Udin sekonyong-konyong dengan Goblin yang sama sekali tak melakukan perlawanan. Terkait dengan sikap Udin yang terkesan sontoloyo itu, Youngmi terpaksa memberinya sedikit sentuhan kekerasan, setidaknya cukup membuat Udin berpikir 2 kali saat mau melakukan hal yang sama. Dalam beberapa hari saja, Goblin sudah bisa kembali bekerja seperti biasa, meski untuk kali ini dia tak lepas dari pantauan para kroco suruhan Youngmi. Namun untungnya Goblin lebih komitmen untuk memilih keluarganya daripada harus terpancing meladeni para cucurut tersebut.
Kembali pada siswa-siswi saat jam istirahat sekolah, di mana lagi-lagi Yena berhasil menggagalkan aksi pembulian yang Enjo lakukan terhadap siswa yang sama. Alih-alih mendapat teguran, Yongmi justru membuat masalah ini karena pribadinya dan menyuruh Enjo untuk mencelakai Yena pada saat itu juga. Kepanikan terlihat dari wajah Jiung yang saat Goblin menemui di rumah sakit, sebab meski operasi otak belakang Yena telah selesai dilakukan, namun hasilnya masih harus menunggu hingga dia kembali siuman. Sedangkan di sisi lain, Yongmi malah mengintimidasi guru kelas Enjo untuk menutup kasus ini agar publik tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beruntung masih ada seorang saksi, yakni siswi yang selalu jadi korban bulian Enjo, dan terlepas dari keganjilan pihak sekolah yang menolak memberi keterangan, Goblin pun mengambil langkah terakhir dengan menanyakan langsung pada Enjo saat pulang sekolah. Tapi tiba-tiba ya, meskipun Udin CS datang meneror, tapi setidaknya Goblin sudah punya kesimpulan bahwa memang Angela pelakunya. Bahkan bermula dari ketakutan Enjo, itulah Yongmi menyatakan siap memburu Goblin pada hari itu juga. Tepat ketika hari menjelang malam, Udin CS dengan lancang memasuki kamar inap, tak lupa membius Jiung terlebih dahulu agar nantinya mereka leluasa membawa pergi. Dan di saat yang sama, si asisten bersama beberapa pengawalnya ditugaskan Yongmi untuk memancing amarah Goblin dengan memperlihatkan apa yang sedang Udin CS lakukan terhadap keluarganya. Sebenarnya Yongmi sudah salah besar membangunkan seekor singa yang tertidur. Itulah ibarat yang tepat untuk situasi di mana mereka berani-beraninya mengusik Goblin di saat kesabaran dia sudah habis. Dan inilah yang terjadi. Begitu menyadari kalau Yena telah diculik, tapi di sini Goblin benar-benar jadi penenang untuk kekhawatiran sang istri. Dan yang terpenting, dia berani mengambil keputusan untuk berubah di saat situasinya memang sangat membutuhkan sosok dia yang dulu. Tepat di saat Angel mau diungsikan ke rumah bibinya, Goblin datang mengganggu perjalanannya dengan maksud menjadikan Angel sebagai jaminan untuk keselamatan Yena. Tak sempat beranjak dari tempat semula, Goblin sudah kembali di hadapan si asisten dan beberapa cucunguk lainnya, di mana Goblin nampak begitu yakin bahwa sudah saatnya Yongmi dan gengnya tahu siapa dia yang sesungguhnya. Kembali ke apartemen tempat Goblin tinggal, di sana tengah dilakukan investigasi oleh detektif serta jajarannya, dan dari foto yang ditemukan jadi tambah bingung menentukan siapa Goblin yang sebenarnya. Di saat yang sama, Goblin tiba di sebuah pabrik furnitur, yakni tempat di mana Yongmi menyembunyikan kegiatannya, dan ke tempat itu pula lah dia telah membawa kabur Yena. Namun karena dia sadar siapa yang sedang dihadapinya, maka Yongmi langsung mengerahkan Udin sebagai tamengnya. Kesempatan itu pun digunakan Yongmi untuk menjemput Enjo dari dalam mobil Goblin, yang padahal sebelumnya Enjo telah dititipkan kepada bos tim untuk diamankan. Sementara pertarungan di dalam pabrik masih berlangsung sengit sampai akhirnya trio Udin CS pun bubar secara mengenaskan. Dalam kondisi lelah dan cedera, Goblin kembali dipaksa untuk meladeni serangan Yongmi yang muncul dari arah yang tak terduga. Namun bukan Goblin namanya jika harus menyerah begitu saja. Dan pertarungan berlangsung seimbang, meskipun Goblin bisa saja langsung membunuh Yongmi seperti tak ada niat melakukannya. Selain karena mereka merupakan sahabat dekat, di sini Goblin juga sadar bahwa perjuangan Yongmin ini adalah demi mendapatkan anaknya kembali, yang tengah berjuang untuk tujuan yang sama.
Dan benar saja, setelah bos tim datang untuk mengembalikan Enjo, Yongmi juga langsung menunjukkan tempat Yena disimpan. Yang dari sini kita pun tahu bahwa sebenarnya yang minta sampai hati jika harus membinasakan putri kesayangan sahabatnya sendiri. Tak lama setelah itu, rombongan kuli dan para medis pun tiba di lokasi, sementara Jiung yang harus segera pergi mendampingi hanya bisa menatap goblin dari kejauhan. Dan meski harus berujung maut, tapi setidaknya dengan perjuangan ini goblin telah mempersembahkan yang terbaik untuk keluarganya. Tamat. Pesan yang kita ambil dari film ini yaitu kurang-kurangilah berburuk sangka kepada orang lain, karena belum tentu orang lain yang kita anggap buruk itu terlihat buruk. Saya Egi mewakili para pemuda pengangguran, pamit undurkan diri. Wassalam.